Halo semua, berjumpa lagi dengan Let's Movie. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rizki yang berlimpah. Kali ini admin akan mengulas alur cerita film True Legend yang rilis pada tahun 2010. Film ini menceritakan tentang balas dendam seorang pria karena ayahnya telah dibunuh dan putranya telah diculik oleh pendekar kulit besi. Untuk cerita lebih lengkapnya, mari kita langsung aja ke alur ceritanya. Namun sebelum itu, alangkah lebih baiknya jika kalian subscribe dulu ya. Oke, langsung aja kita gas alur cerita filmnya. Film diawali dengan misi penyelamatan seorang pangeran yang ditahan dan hendak dihukum mati oleh para pemberontak. Pasukan penyelamatnya yakni terdiri dari Su Chan, Yuan, dan Ma. Mereka bersama pasukannya menyerang markas pemberontak dan berperang untuk menyelamatkan pangeran itu. Yuan adalah saudara ipar dari Su Chan, sedangkan Ma adalah bawahan Su Chan yang sangat setia dan mengagumi Su Chan. Su Chan dengan gagah berani melawan pimpinan kelompok pemberontak itu demi menyelamatkan pangeran, sementara yang lainnya terus berperang dan saling membunuh. Dalam pertempuran itu, Su Chan menyuruh Yuan dan Ma untuk membawa pangeran keluar dari tempat itu. Sementara dia terus menghadapi para pemberontak itu seorang diri. Singkat cerita, pangeran telah berhasil diselamatkan. Yuan pun melaporkan jika Su Chan telah tewas dalam pertempuran itu. Namun pangeran masih penasaran dan memerintahkan untuk memeriksanya kembali. Tak berselang lama, datanglah Su Chan dengan keadaan selamat dan menghadap pangeran. Sementara itu Yuan terlihat tidak suka dengan kembalinya Su Chan. Pangeran pun senang dengan kembalinya Su Chan dalam keadaan selamat. Pangeran sangat berterima kasih atas jasa Su Chan yang telah menyelamatkan hidupnya. Lalu pangeran pun berencana akan mempromosikan Su Chan kepada kaisar sebagai gubernur Hubei. Namun Su Chan dengan bijaksana menolak promosi pangeran tersebut dan mengajukan Yuan untuk menggantikan dirinya. Namun pangeran kurang cocok dengan Yuan, karena Yuan dianggap terlalu gegabah. Tanpa diduga, ternyata Yuan mendengarkan percakapan antara pangeran dan Su Chan. Yuan pun semakin membenci Su Chan. Setelah itu, Su Chan dan para pasukannya merayakan keberhasilan mereka dalam menyelamatkan pangeran. Kemudian Su Chan memberikan hadiah pedang kepada Ma sebagai bentuk penghargaan atas jasa Ma. Setelah merayakan keberhasilan bersama pasukannya, Su Chan mendatangi Yuan yang sedang sendiri di pinggir sungai. Su Chan menitipkan pasukannya dan memberikan promosi jabatan itu kepada Yuan. Su Chan berencana untuk pensiun dini dan pulang kampung, mendirikan sekolah wushu di sana. Dan Su Chan juga ingin hidup bahagia dengan Ying, yakni adik dari Yuan. Keesokan paginya berangkatlah Su Chan untuk pulang kampung dan menemui Ying di sana. 5 tahun berlalu. Su Chan terlihat hidup bahagia bersama Feng anaknya dan Ying istrinya. Su Chan sangat bahagia dengan kehidupan barunya.
Kemudian datanglah ayah Suchan untuk mengunjungi mereka. Dia memberitahu jika Yuan akan datang berkunjung hari ini setelah sekian lama tidak mengunjungi mereka. Suchan pun sangat bahagia mendengar berita tersebut. Namun ayahnya mengingatkan Suchan untuk berhati-hati, meskipun dari kecil mereka dibesarkan olehnya. Tapi ayahnya pernah punya masa lalu yang buruk. Ayah Yuan dibunuh oleh ayah Suchan dengan alasan untuk menghentikan kejahatan yang dilakukan oleh ayah Yuan. Sementara Suchan sibuk di belakang rumah, Yuan akhirnya datang dan disambut oleh adiknya Ying dan putra kecil Suchan yakni Feng. Lalu Ying mengajak kakaknya masuk. Di dalam ayah angkat Yuan yakni ayah Suchan sudah menunggunya. Mereka pun mengobrol sejenak, lalu ayah Suchan mengajak Yuan masuk karena ingin bicara empat mata dengan Yuan. Ayah Suchan tahu jika Yuan masih menyimpan dendam karena ayah kandungnya telah dibunuh oleh ayah Yuan. Dia juga tahu maksud kedatangan Yuan ke rumah itu. Maka ayah Suchan meminta agar Yuan tidak melibatkan keluarganya. Ayah Suchan menjelaskan alasannya kenapa membunuh ayah kandung Yuan karena telah banyak membunuh orang yang tidak bersalah dengan jurus tinju 5 racun miliknya. Namun Yuan tetap tidak bisa menerima alasan tersebut. Dan langsung saja dia menyerang ayah Suchan dengan tinju 5 racun yang dia pelajari. Akhirnya Yuan berhasil membunuh ayah Suchan dan memenggal kepalanya. Setelah itu Yuan membawa Ying dan putranya Feng. Di tempat lain, Suchan yang tidak mengetahui apa yang telah terjadi diberitahu oleh seorang pembantu di rumahnya jika Yuan telah membunuh ayah Suchan untuk membalas dendam. Mendengar hal itu, sontak Suchan langsung pergi ke rumahnya untuk melihat apa yang telah terjadi. Sesampainya di rumah, ternyata benar telah terjadi sesuatu di sana. Tak berselang lama, Suchan pun diserang oleh anak buah Yuan dan pertarungan pun terjadi. Pertarungan pun berlangsung sengit. Meski sempat terluka, namun akhirnya Suchan berhasil membuat mereka kabur. Tapi ternyata hal itu sengaja memancing Suchan untuk datang ke tepian sungai dan di sana sudah ada Yuan yang menunggunya. Tak berselang lama, Suchan pun datang untuk membalaskan dendam ayahnya dan menyelamatkan Ying dan Feng putranya. Lalu pertarungan pun terjadi. Suchan terus menyerang Yuan menggunakan pedangnya. Namun tubuh Yuan sama sekali tidak terluka. Hal itu karena tubuh Yuan sudah dilapisi perisai besi yang dijahit langsung ke kulitnya. Namun Suchan tidak menyerah begitu saja. Dia terus mencoba memukul dan menendang Yuan hingga terpental. Perkelahian pun semakin sengit. Kemudian Yuan mulai mengeluarkan ajian pamungkasnya, yakni tinju 5 racun yang telah dia kembangkan menjadi lebih kuat. Suchan pun kewalahan menghadapinya dan akhirnya berhasil dikalahkan oleh Yuan.
Sesaat sebelum Yuan menghabisi nyawa Suchan, seketika Feng meminta agar ayahnya tidak dibunuh. Lalu Yuan pun memberikan ampun kepada Suchan, lalu melemparkannya ke sungai yang deras. Namun tanpa diduga, Ying ikut nyebur untuk menolong Suchan. Sontak hal tersebut membuat Yuan sedih dan marah. Sungguh suatu keajaiban. Ternyata mereka berdua bisa selamat meskipun Suchan terlihat dalam kondisi yang terluka parah akibat tinju 5 racun yang sudah menjalar di tubuhnya. Ying pun menarik tubuh Suchan yang sudah tidak berdaya. Dia berharap ada yang bisa menyembuhkan luka Suchan. Di tempat lain terlihat seorang wanita yang sedang mencari obat-obatan untuk penelitiannya. Dia adalah Tabib Yu. Tabib Yu hidup seorang diri di hutan itu untuk mempelajari ilmu pengobatan. Sementara itu, Ying sudah terlihat kelelahan menarik tubuh Suchan. Tangan Ying sudah tak mampu lagi menahannya. Hingga tubuh Suchan pun terperosok jatuh. Untung saja ada Tabib Yu yang kebetulan melihatnya seketika dia menolong mereka dan membawanya ke pondoknya. Tabib Yu sangat baik. Dia mengobati racun yang ada di tubuh Suchan. Dia juga mengizinkan mereka untuk tinggal di pondok itu. Lalu Tabib Yu melanjutkan pengobatannya untuk menyembuhkan Suchan. Setelah pengobatan itu, Suchan mulai bisa bangun tapi dia kaget karena tangannya tidak bisa digerakkan. Suchan khawatir jika dia tidak bisa menggunakan kungfu-nya lagi. Namun Ying berusaha meyakinkannya jika tangan Suchan tidak apa-apa. Hari pun terus berganti. Mereka sangat merindukan dan mengkhawatirkan putranya Feng. Kemudian seiring kondisi Suchan yang mulai membaik, dia merasa kecewa karena tangannya masih saja belum pulih. Dia takut tidak bisa membalas dendam dan menyelamatkan anaknya yang ditahan oleh Yuan. Suchan sempat merasa frustasi dengan keadaannya. Namun Ying terus memberikan tausiah dan motivasi kepada Suchan. Di tempat lain, Feng sangat merindukan Ying. Feng mengobati rasa rindunya dengan membuat lukisan wajah Ying. Setelah mencoba melatih kungfu-nya kembali, Suchan merasa sudah tidak mampu menggunakannya lagi. Namun Ying berusaha meyakinkan Suchan dan memotivasinya untuk tetap semangat. Akhirnya semangat Suchan bangkit kembali. Dia mulai berlatih dengan keras tanpa peduli dengan rasa lelah. Suchan berlatih keras. Sedikit demi sedikit kemampuan tangannya mulai pulih. Lalu setelah seharian berlatih, dia pulang ke rumah untuk beristirahat. Sesampainya di rumah, Ying memberikan arak buatannya yang sangat disukai oleh Suchan. Setelah meminum arak buatan Ying, kemudian Suchan pun melanjutkan kembali latihannya. Tak berselang lama, Suchan melihat dua orang yang sedang memperhatikannya, kemudian mereka pergi. Sontak Suchan pun langsung mengejar mereka karena penasaran. Hingga akhirnya sampailah Suchan di suatu tempat dan melihat kehebatan kedua orang tersebut. Seketika Suchan pun ingin berguru kepada mereka demi membalaskan dendam ayahnya dan menolong putranya Feng. Namun mereka mengajukan syarat, yaitu jika Suchan bisa mengalahkan Master Wushu atau pria yang berambut putih, maka Suchan bisa menjadi murid mereka. Akhirnya Suchan pun setuju dan mulai menyerang Master Wushu itu. Suchan tidak pantang menyerah meskipun dengan mudah bisa dikalahkan oleh Master Wushu tersebut. Kemudian dengan tubuh yang luka dan kelelahan, Suchan diobati oleh Ying.
Setelah pulih kembali, keesokan harinya Suchan mendatangi kembali tempat dua master kungfu itu. Lalu Suchan pun mulai bertarung lagi demi mengalahkan Dewa Wushu dan menjadi murid mereka. Suchan sangat bersemangat, dan setiap hari kemampuannya semakin meningkat. Di tempat lain, Yuan terus berlatih dan meningkatkan tingkat racun yang ada di tangannya dengan menyuntikkan berbagai jenis bisa binatang yang beracun. Sementara itu, Suchan mulai melatih kemampuan pedangnya dan terlihat banyak mengalami peningkatan. Setelah seharian berlatih, Suchan pun pulang dan istirahat. Malam harinya mereka makan bersama Tabib Yu. Tabib Yu pun memeriksa denyut nadi Suchan untuk memeriksa kondisi Suchan. Kemudian setelah memeriksa keadaan Suchan, Tabib Yu memberitahu Ying jika ada yang aneh dengan denyut jantung Suchan. Dia seperti menggila dan terlalu memforsir tubuhnya untuk berlatih. Tabib Yu menyarankan agar Suchan menghentikan latihannya. Lalu Ying pun bertanya kepada Tabib Yu perihal dua orang master yang sering dibicarakan oleh Suchan. Di tempat lain, Feng penasaran dengan apa yang dilakukan pamannya Yuan di ruang rahasia. Lalu diam-diam Feng pun berusaha masuk ke tempat tersebut. Setelah mengetahuinya, Feng pun sangat kaget. Lalu dia ketahuan oleh Yuan dan seketika dimarahi karena telah masuk ke tempat latihannya. Beralih ke Suchan dan Ying. Mereka menyempatkan waktunya untuk berduaan jalan-jalan sambil membawa arak kesukaan Suchan. Ying meminta kepada Suchan agar mengampuni kakaknya nanti. Singkat cerita, Suchan pun melanjutkan latihannya dengan Master Wushu itu. Sementara di tempat lain, Ying merasa penasaran dengan dua orang dalam latihan yang selalu dibicarakan Suchan. Akhirnya Ying pun mendatangi tempat di mana Suchan berlatih. Namun sesampainya di sana, Ying merasa kaget dan sedih. Ternyata Suchan hanya berhalusinasi dan dua orang yang disebutkan Suchan memang tidak ada sama sekali. Ying pun segera pulang dengan perasaan sedih karena melihat keadaan Suchan yang seperti orang gila. Sementara itu, Suchan pun pulang dan memberitahu Ying tentang hasil latihannya. Namun seketika Ying menyadarkan Suchan jika dia sedang berhalusinasi dan kedua orang yang dibicarakan Suchan tidak ada sama sekali. Namun Suchan tetap bersikeras bahwa dia benar dan semuanya adalah kenyataan. Di tempat lain, Feng benar-benar merindukan ibunya. Dengan perasaan bersedih, dia melukis foto ibunya sambil menyanyikan lagu yang biasa mereka nyanyikan. Sementara di tempat yang berbeda, Ying juga sangat merindukan Feng. Dia pun bernyanyi lagu yang sama dengan yang sedang Feng nyanyikan. Tak berselang lama, Suchan pun datang dan mengajak Ying untuk pulang. Singkat cerita, Suchan mulai berlatih lagi dengan master dalam halusinasinya. Suchan mulai menunjukkan kemampuan terbaiknya selama berlatih dengan mereka. Dalam latihan tersebut,
Suchan berhasil memukul Master Wushu itu, dan itu menunjukkan jika Suchan semakin kuat dan hebat. Lalu, Master Wushu pun pergi meninggalkan Suchan. Merasa belum cukup, Suchan pun berlari mendatangi si pria tua bijaksana. Suchan ingin membuktikan jika mereka adalah benar-benar ilusi yang berhasil melatih Suchan menjadi semakin kuat. Setelah berhasil mengalahkan orang-orang dalam ilusinya, Suchan bergegas pulang untuk memberitahu Ying jika dia benar. Namun hal itu terlambat karena Ying sudah pergi ke rumah Yuan untuk menyelamatkan Feng. Ying pun telah sampai di rumah Yuan. Dia diantar oleh para pengawal untuk menemui Feng. Sontak Feng pun sangat bahagia karena tak menyangka bisa bertemu lagi dengan ibunya. Tiba-tiba Yuan pun datang menghampiri mereka. Yuan sangat bahagia bisa berkumpul lagi dengan Ying dan Feng karena hanya merekalah keluarga Yuan yang masih tersisa. Ying meminta Yuan untuk melepaskan mereka, namun Yuan tidak akan melepaskan mereka. Tak berselang lama datanglah Suchan untuk menyelamatkan Ying dan Feng. Suchan langsung masuk dan menghajar para pengawal Yuan. Sementara Ying berusaha menusuk Yuan, namun usahanya gagal. Suchan sangat bergairah yang bercampur emosi. Dia pun mulai mengalahkan para anak buah Yuan. Yuan memerintahkan pengawalnya untuk menangkap dan mengubur Ying hidup-hidup. Sementara itu Suchan terus bertempur melawan para pengawal Yuan. Sementara di tempat lain, Ying dimasukkan ke dalam peti dan dikubur secara hidup-hidup. Demi menyembunyikan keberadaan Ying, Yuan dengan segera membunuh para pengawal yang mengubur Ying hidup-hidup. Suchan menanyakan di mana Ying berada. Lalu mereka pun berkelahi dengan sengit. Berkat latihan bersama dua orang dalam ilusinya, Suchan mampu mengimbangi tinju 5 racun milik Yuan. Mereka saling serang dan saling pukul hingga Suchan pun bisa membuat Yuan jatuh berkali-kali. Suchan beberapa kali hampir terkena tinju 5 racun milik Yuan. Namun dia berhasil menghindar dan berusaha memukul balik Yuan dengan jurus dari hasil latihannya. Pertarungan pun berlanjut hingga mereka berdua nyemplung ke sumur tua. Dan kekuatan mereka kelihatan seimbang. Merasa gerah di dalam sumur tua, mereka memutuskan untuk kembali naik ke atas dan melanjutkan perkelahian mereka. Yuan sudah mulai terlihat kewalahan menghadapi Suchan. Tinju 5 racunnya seolah tak berdaya di hadapan Suchan. Suchan pun makin bersemangat dan terus menghajar Yuan. Akhirnya Suchan pun berhasil mengalahkan Yuan. Meski Feng melarang ayahnya untuk membunuh Yuan, tapi Suchan tetap saja membunuhnya. Ternyata alasan Feng melarang ayah-ayahnya untuk membunuh Yuan yakni hanya Yuanlah seorang yang tahu di mana Ying dikubur hidup-hidup. Lalu Suchan bertanya kepada pengawal Suchan yang sekarat. Kemudian dia memberitahu jika Ying dikubur di hutan.
Tanpa berlama-lama, Suchan pun bergegas mencari Ying ke hutan. Setelah berusaha mencarinya, akhirnya Suchan menemukan tempat di mana Ying dikubur. Mereka pun dengan segera menggalinya untuk mengeluarkan Ying. Meskipun telah berusaha sekuat tenaga, namun Ying sudah dalam keadaan lemas dan sekarat. Akhirnya Ying pun mati. Sekian alur cerita film ini. Semoga ada pesan moral yang dapat kita ambil. Sampai berjumpa di film-film lain yang tidak kalah seru. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.